wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Seri Askiani. Saya berasal dari SMPN 3 Tengah. Di sini saya akan menceritakan tentang Nenek Pakande. Alkisah, di sebuah Sulawesi Selatan ada negeri yang bernama Sope. Penduduk negeri itu hidup dengan tentram, damai, dan sejahtera. Mata pencarian utama mereka adalah bertani. Pada suatu ketika, suasana tenang dan damai tersebut tiba-tiba terusik oleh kedatangan sesosok siluman bernama Nenek Pakande. Nenek siluman itu sangat suka menyantap daging anak-anak. Biasanya, Nenek Pakande mulai berkeliaran mencari mangsa ketika hari mulai gelap. Pada suatu sore, saat hari mulai gelap, Nenek Pakande melihat seorang anak kecil sedang asyik bermain di halaman rumah. Sudah berkali-kali dinasihati oleh orang tuanya agar segera masuk ke dalam rumah. Namun, ia tetap saja asyik bermain seorang diri. Ketika suasana di sekitarnya mulai sepi, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nenek Pakande. Sekarang saat yang tepat. Ia segera menangkap anak itu lalu membawanya pergi. Beberapa saat kemudian, sang ibu kebingungan mencari anaknya. Ia sudah mencari di sekitar rumah, namun tidak juga menemukannya. Dengan perasaan khawatir dan panik, ibu itu berteriak meminta tolong. Anakku hilang! Dengan suara yang terseduh-seduh sambil menangis. Mendengar suara teriakan itu, para tetangga serentak berhamburan keluar rumah dan mengerumuni ibu. Sang ibu kemudian menjelaskan kronologi bagaimana anaknya itu menghilang. Setelah mendengar penjelasan tersebut, para warga beramai-ramai mencari anak itu. Mereka sudah mencari hingga kemana-mana, namun belum juga menemukan. Karena malam sudah larut, akhirnya pencarian pun dihentikan. Pada keesokan harinya, saat matahari mulai tampak di timur, mereka kembali melanjutkan pencarian. Namun, hasilnya tetap minim. Pada malam berikutnya, peristiwa serupa kembali terjadi. Kali ini, seorang bayi yang menjadi korban. Bayi itu menghilang di saat kedua orang tuanya sedang tertidur lelap. Kedua peristiwa tersebut benar-benar membuat seluruh keluarga resah. Para orang tua tidak dapat tidur pada malam hari karena harus menjaga anak-anak mereka. Melihat keadaan tersebut, para dukun di negeri Sopeng segera mencari tahu siapa penculik yang misterius itu. Dengan ilmu yang dimiliki, akhirnya mereka berhasil menemukan. Berita tersebut kemudian mereka sampaikan kepada seluruh warga bahwa pelaku penculikan itu adalah Nenek Pakande. Betapa terkejutnya seluruh warga mendengar kabar tersebut, karena mereka sangat mengenal watak atau perilaku Nenek Pakande. Seorang dukun kemudian menjelaskan bahwa Nenek Pakande merupakan siluman yang sangat sakti dan tidak seorang pun manusia biasa yang mampu mengalahkannya. Dia hanya takut kepada sesosok raksasa yang bernama Raja Bangkung Piturepa Rawale. Namun, raksasa itu sudah tidak pernah terdengar lagi kabar keberadaannya. Seluruh warga kebingungan bagaimana menghadapi masalah itu. Di tengah-tengah kebingungan tersebut, seseorang pemuda yang duduk paling belakang tiba-tiba angkat bicara. Maaf jika saya lancang, tapi
Tapi saya punya cara untuk mengusir nenek Pakande dari desa kita. Pemuda cerdik itu bernama Laben. Sejenak, suasana pertemuan itu menjadi hening. Semua pandangan tertuju kepada pemuda itu. Sebagian dari warga memandangnya dengan penuh harapan. Namun, tak sedikit dari mereka yang memandangnya dengan penuh merendahkan. Sementara, Labedu hanya pemuda biasa yang tidak mempunyai kesaktian sama sekali. Labedu hanya tersenyum lalu berkata, "Tidak selamanya kesaktian harus dilawan dengan kesaktian." Semua warga tercengang. Setelah itu, Labedu menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengalahkan nenek Pakande adalah kecerdikan. Karena nenek Pakande hanya takut kepada raksasa Raja Bambu oleh karena itu, Labedu akan mengelabui nenek Pakande dengan berpura-pura menjadi seperti raksasa. Pokoknya, siapkan saja sebuah salaga, seember bisa sabun, seekor kura-kura, seekor belut, selembar kulit rebung yang sudah kering, dan sebuah batu besar. Kata Labedu. Awalnya, warga sedikit bingung dengan permintaan itu. Namun, setelah diyakinkan oleh Labedu, tanpa banyak tanya lagi, para warga segera melaksanakan permintaan Labedu. Ada yang mencari belut di sawah, ada yang mencari kura-kura di sungai. Sebagian yang lain menyiapkan busa sabun satu ember, sebuah batu besar, salaga, dan serta kulit rebung. Setelah memperoleh segalanya, para warga segera membawanya ke rumah Labedu. Setelah itu, Labedu bersama para warga segera menyusun siasat. 2 orang warga ditunjuk yang masing-masing akan bertugas meletakkan belut di depan pintu dan batu besar di depan tangga. Ketika hari mulai gelap, Labedu segera naik ke atas loteng sang raja untuk bersembunyi sambil membawa salaga, busa sabun, kura-kura, dan kulit rebung. Sementara itu, kedua warga yang telah diberi tugas bersembunyi di bawah kolong sang raja. Setelah semuanya siap, para warga mulai menjebak nenek Pakande dengan cara mengunci pintu rumah mereka rapat-rapat tanpa penerangan sedikit pun, kecuali sang raja. Pintunya dibuka lebar dan di dalamnya dinyalakan sebuah pelita. Selain itu, seorang bayi juga diletakkan di dalam kamar sebagai umpan menjebak nenek Pakande agar masuk ke dalam sang raja tersebut. Malam mulai menjelang. Tak lama kemudian, nenek Pakande pun mendatangi sang raja tersebut tanpa menaruh sedikit pun rasa curiga. Ia melangkah perlahan-lahan menaiki anak tangga sang raja satu persatu. Saat berada di depan pintu, indera penciumannya langsung merasakan bau bayi yang sangat menyengat. Nenek siluman itu pun langsung membawa masuk ke dalam sang raja. Pada saat itulah, kedua warga yang bersembunyi di bawah kolong sang raja segera melaksanakan tugas mereka. Lalu kembali ke tempat persembunyian tanpa sepengetahuan nenek Pakande. Ketika nenek Pakande mendekati bayi yang ada di dalam kamar, tiba-tiba langkahnya terhenti oleh suara keras yang menyebut, "Hai nenek Pakande, mau apa kamu datang kemari, ha?" Suara itu tidak lain adalah suara Labedu yang menggunakan kulit rebung di atas loteng. Namun, nenek Pakande tidak mengetahui hal itu.
Nenek Pakande dengan terkejut. Aku adalah raksasa Raja Bangku Piture Parawale. Oh, 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 oh. Jawab suara itu seraya tertawa terbahak. Mendengar jawaban itu, Nenek Pakande mulai ketakutan. Namun, ia belum yakin jika itu adalah suara raksasa tersebut. Apa buktinya jika engkau adalah Raja Bangku Piture Parawale? Labedu yang berada di atas loteng segera menumpahkan busa sabun dari embernya tepat di depan Nenek Pakande. Alangkah terkejutnya perempuan siluman itu karena mengira busa sabun tersebut adalah air liur dari raksasa. Bagaimana Nenek Pakande? Apakah kamu masih meragukan diriku? Tanya suara. Bukti apa lagi? Bukti yang bisa kamu tunjukkan padaku. Nenek Pakande balik bertanya. Mendengar pertanyaan itu, Labedu segera menjatuhkan salada dan melakukannya secara berlari. Melihat kedua benda tersebut, Nenek Pakande langsung lari tunggang-langgang karena ketakutan. Ia mengira kedua benda tersebut adalah sisir dan itu milik raksasa itu. Begitu ia melewati pintu salada, kakinya menginjak belut yang diletakkan di tempat itu hingga terpeleset. Dan akhirnya terjatuh berguling-guling di tanah. Saat sampai di tanah, kepalanya terbentur pada batu besar yang sudah disiapkan di depan tanah. Meskipun terluka parah, Nenek Pakande masih mampu berdiri dan melarikan diri entah kemana. Sebelum meninggalkan negeri itu, ia sempat berpesan pada seluruh warga bahwa kelak ia akan kembali untuk memangsa anak-anak mereka. Oleh sebab itulah, hingga kini masyarakat Sopeng sering menggunakan cerita ini untuk menakut-nakuti anak mereka agar tidak berkeliaran di luar rumah ketika hari sudah gelap. Demikian cerita rakyat dari Sopeng, Sulawesi Selatan. Cerita ini termasuk ke dalam kategori dongeng yang mengandung pesan-pesan moral dan dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah keutamaan menggunakan akal sehat. Sifat ini ditunjukkan oleh sikap dan perilaku Labedu. Berkat kecerdikannya, ia dengan dibantu oleh para warga berhasil mengusir Nenek Pakande dari negeri Sopeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.